Di sebuah lembah pegunungan yang damai, tersembunyi di barat laut Pakistan, seorang gadis muda bernama Malala Yousafzai memulai perjuangan besar yang menginspirasi dunia. Perjalanan hidupnya adalah kisah nyata yang menggambarkan keberanian, ketekunan, dan keyakinan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, tak peduli gender atau asalnya. Malala lahir pada 12 Juli 1997 di Mingora, sebuah kota kecil di Lembah Swat, Pakistan. Lembah Swat yang terletak di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa dikenal dengan keindahan alamnya, pemandangan pegunungan yang menakjubkan dan sungai yang berliku. Namun, di balik keindahan alam itu, Lembah Swat juga menjadi tempat lahirnya kisah perjuangan keras antara kebaikan dan keburukan. Sejak kecil, Malala tumbuh dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan. Ayahnya, Ziauddin Yousafzai, adalah seorang guru dan kepala sekolah yang juga seorang aktivis pendidikan di daerahnya. Ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa anak perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak laki-laki, keyakinan yang jarang dipegang di wilayah tersebut. Ziauddin tidak hanya menjadi pendorong utama pendidikan Malala, tetapi juga sosok yang menginspirasi Malala untuk menjadi pembicara yang vokal dan berani. Di usia yang sangat muda, Malala sudah menyadari pentingnya pendidikan. Ia menyaksikan bagaimana anak-anak di daerahnya, terutama anak perempuan, seringkali tidak diberi kesempatan untuk bersekolah. Mereka dipaksa untuk bekerja di rumah atau dinikahkan pada usia yang sangat muda. Namun, Malala berbeda. Ia tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan dan ketidakadilan. Pada awalnya, kehidupan Malala di Lembah Swat berjalan dengan normal. Dia menikmati hari-harinya di sekolah dan belajar dengan penuh semangat. Namun, segalanya berubah pada tahun 2007 ketika kelompok ekstremis mulai menguasai daerah tersebut. Kelompok ini, kelompok militan yang dipimpin oleh Mullah Fazlullah, mulai memberlakukan aturan yang ketat. Salah satu aturan paling tidak manusiawi yang diterapkan adalah larangan bagi anak perempuan untuk pergi ke sekolah. Pada Januari 2009, kelompok ekstremis di wilayah tersebut mengumumkan bahwa semua sekolah perempuan di Lembah Swat harus ditutup. Ratusan sekolah akhirnya ditinggalkan dan banyak anak perempuan, termasuk Malala, harus berhenti sekolah. Kelompok tersebut berpendapat bahwa pendidikan perempuan bertentangan dengan pandangan mereka, meskipun sebenarnya tidak ada larangan pendidikan bagi perempuan dalam ajaran agama. Di tengah tekanan yang begitu besar, Malala tidak menyerah. Pada usia 11 tahun, ia mulai menulis blog anonim untuk BBC Urdu, menggambarkan kehidupan di bawah kekuasaan kelompok ekstremis. Dalam blog tersebut, Malala berbicara secara jujur tentang ketakutan dan frustrasinya ketika haknya untuk belajar dirampas. Blog ini ditulis dengan nama samaran Gul Makai demi menjaga keselamatannya. Meski begitu, tulisannya menjadi suara yang sangat berpengaruh, mengungkapkan penderitaan banyak gadis muda di Swat kepada dunia internasional. Pada 28 Desember 2008, Malala menulis di blognya, "Saya takut. Kemarin saya mendengar ada bom meledak di dekat rumah saya. Saya melihat teman-teman perempuan saya menangis karena mereka tidak bisa lagi pergi ke sekolah. Ini sangat menyedihkan." Tulisannya menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia. Namun di saat yang sama, kelompok ekstremis semakin memperhatikan perlawanan vokal dari Malala. Walaupun ancaman terhadapnya meningkat, Malala tetap melanjutkan perjuangannya. Dia mulai tampil di berbagai acara televisi Pakistan dengan berani menyuarakan perlunya pendidikan bagi anak perempuan. Salah satu momen paling bersejarah adalah pada 2 Januari
2009, ketika dia diwawancarai oleh seorang jurnalis terkenal, Hamid Mir, dalam acara televisi Capital Talk, Malala dengan tegas menyatakan bahwa meskipun kelompok ekstremis mencoba menakut-nakuti, dia dan teman-temannya tidak akan menyerah dalam memperjuangkan pendidikan. Ancaman demi ancaman terus menghantui keluarga Yousafzai. Kelompok ekstremis tahu betul siapa yang berbicara menentang mereka dan mereka berjanji untuk membungkam Malala. Namun, ia tidak berhenti. Pada 2011, Malala dinominasikan untuk penghargaan Perdamaian Anak Internasional oleh Desmond Tutu, sebuah pengakuan atas perjuangannya. Pada 9 Oktober 2012, ancaman yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang berubah menjadi kenyataan. Hari itu, Malala yang saat itu berusia 15 tahun, sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah di Mingora. Dia naik bus sekolah bersama teman-temannya seperti biasa. Namun, di tengah perjalanan, bus mereka dihentikan oleh seorang pria bersenjata dari kelompok ekstremis. Dia naik ke dalam bus dan bertanya, "Siapa Malala?" Tanpa ragu, pria itu kemudian melakukan serangan yang melukai Malala di bagian kepala. Dua teman Malala yang berada di dekatnya juga ikut terluka. Berita tentang serangan ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Banyak yang tidak percaya bahwa seorang gadis yang hanya ingin belajar bisa diserang dengan begitu brutal. Malala diterbangkan ke rumah sakit militer di Peshawar untuk perawatan darurat. Setelah kondisinya stabil, dia dipindahkan ke rumah sakit Queen Elizabeth di Birmingham, Inggris, di mana tim medis melakukan operasi penting. Luka di bagian kepala menyebabkan kerusakan serius, tetapi dengan perawatan intensif, Malala secara perlahan mulai pulih. Setelah melalui berbagai operasi dan terapi panjang, Malala akhirnya berhasil sembuh dari luka-lukanya. Namun, serangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangannya. Justru menjadi titik awal baru. Malala menyadari bahwa upaya kelompok ekstremis untuk membungkamnya telah gagal total. Suaranya justru semakin kuat dan perjuangannya semakin dikenal di seluruh dunia. Pada 12 Juli 2013, di hari ulang tahunnya yang ke-16, Malala berbicara di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Dalam pidato bersejarahnya, yang kemudian dikenal sebagai Malala Day, ia menyerukan pendidikan universal untuk semua anak tanpa terkecuali. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa satu anak, satu guru, satu buku, dan satu pena dapat mengubah dunia. Pidatonya tersebut menjadi titik balik dalam perjuangan global untuk pendidikan. Banyak pemimpin dunia, termasuk Presiden Barack Obama, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memberikan dukungan penuh terhadap misi Malala. Bersama ayahnya, Malala mendirikan Malala Fund, sebuah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan anak perempuan melalui pendidikan di seluruh dunia. Pada Oktober 2014, Malala menerima penghargaan tertinggi atas upayanya, hadiah Nobel Perdamaian. Saat menerima Nobel di Oslo, Norwegia pada usia 17 tahun, Malala menjadi penerima Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah. Dia berbagi penghargaan ini dengan Kailash Satyarthi, seorang aktivis hak-hak anak dari India, dan bersama-sama mereka menjadi simbol perdamaian dan perjuangan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, penghargaan dan pengakuan tidak mengubah sifat rendah hati Malala. Dia terus berjuang untuk memastikan bahwa setiap anak, dimanapun mereka berada, memiliki akses ke pendidikan. Malala melanjutkan pendidikannya sendiri di Universitas Oxford, di mana dia mempelajari filosofi, politik, dan ekonomi. Dia juga menulis,
buku autobiografi berjudul I Am Malala yang menggambarkan secara detail perjalanannya dari lembah Swat hingga panggung dunia. Kisah Malala Yousafzai adalah sebuah pengingat bahwa suara seorang anak pun bisa mengubah dunia. Meski menghadapi ancaman dan hampir kehilangan nyawanya, Malala tidak pernah menyerah. Dengan keberanian yang luar biasa, dia terus berdiri tegak, memperjuangkan hak-hak anak perempuan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih cerah. Jika kisah perjuangan Malala telah menginspirasimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Komentar di bawah tentang apa yang kamu pikirkan tentang perjuangan Malala juga sangat kami hargai. Dukunganmu sangat penting agar kami dapat terus menghadirkan konten-konten inspiratif seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.